Ya, ini dengan Buce, saya bersama dengan Pak Agung Laksono. Beliau Bapak Menteri, Koordinator Kesejahteraan Rakyat Pak, Ya. Pak Agung ya. Kira-kira Pak Agung bisa ceritain Pak sedikit, kira-kira maksudnya kesejahteraan rakyat dalam hal apa Pak? Tentu saja sesuai dengan namanya kesejahteraan rakyat yang menyangkut tentang hal-hal yang berhubungan dengan kemasyarakatan. Iya. Terutama yang menyangkut tentang pertama-tama adalah bagaimana masyarakat Indonesia memiliki akses ke kesehatan, sejauh mana masyarakat Indonesia bisa mengakses kepada pendidikan yang baik dan kebutuhan-kebutuhan dasar lainnya. Ini yang menjadi tugas tujuan kami. Oh, jadi tiga itu ya, Pak ya? sampai surga jauh, ya, termasuk pendapatan masyarakat. Iya. Karena kalau kebutuhan dasar itu terpenuhi, artinya dari aspek kesejahteraannya sudah baik. Iya. Bagaimana kesehatannya, bagaimana pendidikannya, kalau itu tidak diperoleh, Iya. ya saya kira sulit dikatakan sejahtera. Meskipun negaranya makmur, negaranya ekspornya banyak, devisanya berlimpah-limpah, tapi kalau masyarakat tidak bisa mengakses kepada hal yang faktor dasar, kebutuhan dasar itu tentu tidak mudah. Nah, menjadi perjuangan pemerintah Indonesia dalam hal ini setidak-tidaknya 3 faktor tadi: pendapatan masyarakat, per kapita. Iya, pendapatan masyarakat per kapita. Ya. Itu ada jumlah tertentu, Pak Agung. Ya, tentu setiap saat. Kira-kira berapa? Sekarang ini sudah cukup menggembirakan. Berapa sekarang? Kisaran 4.000 US dollar. 4.000 US dollar kapita. per tahun itu maksudnya? Iya, per tahun. Per orang apa per family? Per orang. Oh, per orang. Jadi 4.000 dolar per tahun Ya. itu dianggap standar. Apa merupakan harus lebih? Ini adalah merupakan realitas yang ada sekarang. Adalah realitas yang ada Ya, sekarang. tentu targetnya adalah sejajar dengan bangsa-bangsa yang lain. Oh, Ya, sekurang-kurangnya seperti di ASEAN. kira-kira berapa? Di ASEAN ini sekitar 10 ribuan. Oh, sekitar 10 ribuan. Kemudian Anda tahu bahwa target pemerintah Indonesia di menjelang nanti 100 tahun kemerdekaan Iya. adalah sama dengan negara-negara 7 besar di dunia ini, Iya. yaitu 40-an ribu US dollar per tahun. Maaf Pak ya, tapi 4.000 dolar itu kan berarti berapa juta tuh? 4.000 itu kan 40 juta Pak Agung. Ya. 40 juta per orang di Indonesia gajinya. Per tahun berarti sekitar 3.500.000 rata-rata. Itu hanya orang kalangan menengah, kalangan bawah tidak mungkin sampai gitu Pak Agung. Ya, average, ini kan average. Average rata-rata ya. Oh. Artinya ada soal yang tinggi, ada soal yang Oh, ini jadi tapi rata-ratanya. Jumlah pendapatan dari seorang dibagi dengan Indonesia dapat. Oh gitu. Karena untuk mencapai indeks kan harus ada dasarnya. Ya. Sekarang yang diprioritaskan pemerintah untuk kesejahteraan rakyat ini yang paling diprioritaskan dalam hal apa ini Pak Agung? Pendidikan, kesehatan, atau sandang pangan? Yang paling diprioritaskan oleh Pak Agung punya departemen? Secara faktual memang sekaligus. Sekaligus ya. Misalkan saja untuk pendidikan sekarang kita sudah memasuki program pemerintah wajib belajar 9 tahun sudah Wajib belajar 9 tahun tahun. Pak. Jadi sampai ke SMP tamat. Itu dibayar pemerintah terus. Ya. mulai tahun 2003 ini mulai rintisan wajib belajar 12 tahun. Oh begitu. Jadi sampai lulus SMA Pak ya. Sama di Mengapa Amerika. begitu ya? Karena rata-rata masa belajar di Indonesia saat sekarang menurut hasil survei baru 7,9 tahun. 7,9 tahun rata-rata per anak per tahun per orang Indonesia. Gitu ya. Ini masih di bawah dari ASEAN. Oh gitu. Contohnya kalau dibandingkan dengan Malaysia, Singapura, rata-rata sudah di atas 12 tahun. Guna mengejar itu, maka wajib belajar rintisan 12 tahun dimulai tahun ini. Oh mulai tahun ini. Ya, mudah-mudahan dalam 2-3 tahun mendatang sudah bisa menjadi undang-undang. Oh gitu. Kalau sudah menjadi undang-undang, maka kebutuhan belajar sampai 12 tahun itu menjadi tanggungan pemerintah negara. Oh gitu ya. Negara. Nah, kalau itu terjadi, saya kira akan bisa cepat mengejar ketinggalan kita dengan tetangga. Nah ini ada yang banyak. Itu salah satu, Ya. itu di pendidikan. Ya. Pada saat bersamaan, Ya. sektor kesehatan Ya. dimulai 1 Januari 2014 mendatang. Kita bersyukurlah sejak kemerdekaan ini ada jaminan sosial, Ya. semacam social security gitu. Oh gitu.
Tapi sistemnya sistem asuransi sosial untuk di bidang kesehatan. Iya. Nantinya 5, targetnya 5. Kesehatan, pensiun, hari tua, kecelakaan, dan kematian. Oke, social security betul. Ya, betul. Nah, dengan asuransi sosial itu yang mampu, seperti daerah sini ya, yang bayar sendiri. Iya. Asuransinya, preminya. Iya. Yang misalnya bekerja PNI atau Polri, PNS atau bekerja di pabrik, itu sharing dengan pemberi kerja. Tapi yang miskin, yang tidak mampu, itu negara yang biaya. Jadi dari seluruh rakyat Indonesia harus tercover, harus wajib menjadi peserta, karena ini undang-undang mengikat. Selama dia berada di Indonesia, maka ini diberlakukan seperti ini. Jadi kalau bawa juga kembali di Indonesia, tentu wajib menjadi peserta ini. Kalau yang mampu bayar sendiri, yang tidak mampu dibayar oleh pemerintah. Untuk dari lima jaminan ini, kesehatan yang mulai tanggal 1 Januari. 1 Januari 2014. Apa kesehatan dalam apa ini Pak? Maksudnya semua orang harus punya asuransi kesehatan. Kayak di Amerika dong, Obamacare gitu ya. Semacam itu. Obamacare. Yang menyelenggarakan nanti BPJS, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di bidang kesehatan. Itu. Semacam Obamacare. Di sini kan kalau kita di Indonesia menyangkut 250 juta orang. Iya. Bertahap sampai satu. Itu kesehatan, jadi pendidikan, kesehatan. Kemudian pendapatan masyarakat itu sangat bergantung kepada pertumbuhan ekonomi. Iya. Jadi soalnya kesehatan lain juga sangat erat hubungannya dengan ekonomi. Biasanya itu bergantung pada tingkat gaji minimum juga kan, dinaikin gitu ada pengaruh nggak? Oh iya, Ada besar. Ya. Sekarang kan tahap. Tapi pertumbuhan ekonomi sangat penting. Iya. Tanpa itu sulit. Nah, maaf ini Pak Agung, saya kebetulan dari Irian, ya. Jadi beberapa teman-teman masyarakat kan mempertanyakan, ada mereka merasa bahwa di daerah timur ada kepincangan ekonomi, maksudnya kayak gitu. Nah, kira-kira dari departemennya Pak Agung, apakah ada program-program pemerintah untuk mensejahterakan yang agak pincang itu yang di daerah timur? Ya, memang untuk khususnya Papua Barat, ya. Itu ada affirmative action. Apa itu Pak? Affirmative action, ada keberpihakan. Oh. Keberpihakan. Ya. Keberpihakan khusus. Misalnya ketika guru dikirim ke Sumatera, ya. berbeda dengan mereka yang dikirim ke Irian. Ya. Apa gajinya? Ya. Ada tunjangan. Untuk penerimaan pegawai negeri sipil PNS, maka passing grade-nya untuk pemuda-pemuda Papua dibedakan dengan pemuda lain. Oh gitu. Jadi mereka lebih dimudahkan. Oh, kayak seperti di sini orang hitam dikasih prioritas kan gitu ya. Dalam tingkat pendidikan. Dalam tingkat pendidikan. Karena memang masih terjadi disparitas kesehatan dan pendidikan. Jadi itu namanya ada affirmative program. Dan ada tahu untuk Papua, ada otsus, dana otonomi khusus yang besar. Ya, ada juga bantuan desa dari pemerintah. Sekarang untuk Papua kita luar biasa. Ya. Saya kira hampir 100% pejabat-pejabat Papua ya warga negara Papua, bukan negara, tapi asli Papua, penduduk Papua. Ya. Semua pejabat-pejabat dari mulai gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah atau kepala desa, semua adalah penduduk. Ya. Demikian juga, tidak ada lagi, semua dipilih dari sana. Itu semua bagian daripada affirmative action. Jadi tinggal bagaimana mengelola uang yang ada itu yang cukup besar. Sekarang tidak bisa lagi disalahkan itu kesalahan pemerintah pusat karena mereka sendiri yang mengelola. Iya. Oh, jadi uangnya diserahkan ke pemerintah gubernur. Iya, itu dana otonomi khusus itu ada sekian. Otonomi khusus gitu ya. Sampai sekian puluh tahun kita berikan gunanya untuk men-speed up ketertinggalan dibandingkan provinsi yang lain. Ya. Pertanyaan yang ini apa? Ini kan apakah tidak rancu? Ini kan kayak seperti misalnya ini yang di Jakarta ini kan Ahok.
dia kan membuat kayak mengasuransikan seluruh penduduk Jakarta dari uang dalam negeri, dari uang pemerintah Jakarta. Nah ini sekarang pemerintah mau mengasuransikan seluruh Indonesia itu bukan asuransi kesehatan itu tanggung jawab masing-masing provinsi gitu. Nah, begini, agak keliru sedikit cara berpikir itu. Karena apa? Sistem kesehatan ini harus nationwide. Anda misalkan tercatat sebagai penduduk Papua. Ya. Ketika Anda berada di Aceh, Anda sakit. Ya. Dengan sistem ini bisa berlaku. Tapi kalau kartu Jakarta Sehat, ya. warga Jakarta yang sakit di sana ya hanya Jakarta. Kalau yang nasional itu ada portability, ada lintas wilayah. Oh gitu. Jadi berarti yang kartu sehat Jakarta punya itu hanya boleh di Jakarta saja. Jadi orang itu Jakarta pun terbatas rumah sakit tertentu. Kalau ini berlaku seluruh rumah sakit dan seluruh tanah air, seluruh wilayah tanah air. Makanya saya katakan selama warga negara Indonesia ada di tanah air wajib menjadi peserta. Gitu. Oke. Dan kedua, kartu Jakarta, yang BPJS nanti, jaminan kesehatan itu berbeda dengan kartu Jakarta Sehat. Oh beda. Atau ada yang sering ditawarkan oleh para bupati ketika mereka pemilihan kepala daerah. Pokoknya kalau saya terpilih, semua kita beri asuransi. Kaya, miskin, setengah kaya. Kalau nanti sistemnya nanti tidak. Yang kaya bayar sendiri. Karena sistemnya gotong royong. Yang miskin dibayar oleh negara. Negara uangnya dari mana? Dari seluruh rakyat yang mampu. Atau sharing. Ya. Jadi ada perbedaan. Kalau semuanya akhirnya beban ya bisa bangkrut itu. Ya. Banyak negara yang keliru. Harusnya silang. Ya. Maaf Pak, saya potong dulu karena waktunya udah ini. Terima kasih Pak Agung. Oh ya, sorry. Yang ini, ya. Terima kasih. Ini adalah interview kita dengan Bapak Agung Laksono. Beliau adalah Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Terima kasih Pak Agung.